Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmahanil Humaida dengan NIM 2513030137. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Analisis Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yaitu teks yang bertujuan menjelaskan, memaparkan, atau menguraikan suatu informasi secara objektif. Isinya berupa pendapat yang disertai argumen dan fakta. Banyak ditemukan pada artikel, opini, esai, dan karya-karya ilmiah. Kemampuan memahami teks eksposisi penting untuk melatih berpikir kritis dan logis, membedakan antara opini dan fakta, menyusun argumen secara runtut, dan analisis struktur. Kebahasaan membantu menilai kekuatan argumen dalam sebuah teks. Dan apa saja struktur dalam teks eksposisi? Apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi? Bagaimana cara menganalisis teks eksposisi dari kedua aspek tersebut? Tujuan dari teks eksposisi yaitu menjelaskan struktur teks eksposisi, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi, melakukan analisis lengkap terhadap sebuah teks eksposisi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui teks argumentatif. Pengertian dari teks eksposisi yaitu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tentang suatu topik tertentu. Bagian utama teks yang berisi penjelasan atau pemaparan informasi tentang topik. Kaidah kebahasaannya yaitu yang pertama, kalimat efektif. Kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kalimat efektif biasanya memiliki struktur, subjek, predikat, objek yang jelas. Yang kedua, kata-kata baku, menggunakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kata-kata baku adalah kata yang telah disepakati oleh masyarakat dan digunakan dalam konteks formal. Yang ketiga, struktur kalimat, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan logis. Struktur kalimat yang baik biasanya memiliki subjek, predikat, dan objek yang jelas. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Menggunakan tanda baca yang tepat untuk memisahkan kalimat dan frasa. Tanda baca yang tepat dalam membantu membaca, memahami isi teks dengan lebih mudah. Gaya bahasanya yaitu menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif. Gaya bahasa yang formal dan objektif dapat membantu pembaca memahami isi teks, mudah dan tidak terpengaruh oleh opini atau pendapat pribadi. Ciri-ciri dalam teks eksposisi yaitu yang pertama, faktual. Faktual berisikan informasi yang dapat dibuktikan. Teks eksposisi biasanya berisi informasi yang dapat dibuktikan dengan data atau fakta. Yang kedua, objektif. Tidak mengandung opini atau pendapat pribadi. Teks eksposisi biasanya tidak mengandung opini atau pendapat pribadi, melainkan hanya memaparkan informasi yang faktual. Yang ketiga, klasifikatif. Mengklasifikasikan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu. Teks eksposisi biasanya mengklarifikasikan informasi ke dalam kategori tertentu untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi teks. Yang keempat yakni analisis. Menganalisis informasi untuk memahami makna yang lebih dalam. Teks eksposisi biasanya menganalisis informasi untuk memahami makna yang lebih dalam dan memberikan wawasan kepada pembacanya. Dan kesimpulannya yaitu teks eksposisi adalah jenis teks yang menjelaskan atau memaparkan informasi tentang suatu topik.
Dengan struktur yang jelas dan kaedah kebahasaan yang baku, teks eksposisi memiliki ciri faktual, objektif, klarifikatif, dan analitis, serta menggunakan kalimat efektif seperti kata baku, struktur kalimat yang logis, dan gaya bahasa yang formal dan objektif. Dengan memahami struktur dan kaedah kebahasaan teks eksposisi, kita dapat membuat teks yang efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, sekian dari saya materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.